Perancis. Ketika kita mendengar nama negara ini, apa yang terlintas di benak kita? Mungkin Menara Eiffel yang menjulang gagah, croissant yang renyah, atau Museum Louvre yang menyimpan mahakarya dunia. Namun, di balik semua citra populer itu, tersimpan sebuah narasi sejarah yang luar biasa kompleks dan berpengaruh. Sejarah Perancis adalah cerita tentang kekuasaan, revolusi, seni, dan ide-ide dasar yang gaungnya terasa hingga ke seluruh penjuru dunia. Negara ini bukan sekadar destinasi wisata, ia adalah salah satu panggung utama tempat drama sejarah peradaban manusia dipentaskan, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan hingga hari ini, 23 Agustus 2025. Secara geografis, posisi Perancis sangatlah strategis. Terletak di jantung Eropa Barat, ia memiliki akses ke Laut Mediterania di selatan dan Samudra Atlantik di barat. Posisi ini menjadikannya jembatan alami antara Eropa Utara dan Selatan, serta pintu gerbang menuju benua Amerika. Keunggulan geografis ini, ditambah dengan tanahnya yang subur dan sungai-sungai besar seperti Seine dan Loire, memberikan fondasi yang kokoh bagi tumbuhnya sebuah peradaban yang kuat. Sejak zaman Romawi kuno, yang menyebut wilayah ini Gallia, hingga menjadi kerajaan Franka yang perkasa, Perancis telah menjadi pusat kekuasaan, perdagangan dan tentu saja, pertempuran yang menentukan nasib Eropa. Pengaruh Perancis tidak hanya terbatas pada kekuatan militer atau ekonomi. Salah satu warisan terbesarnya adalah pengaruh budaya dan intelektual. Bahasa Perancis selama berabad-abad menjadi bahasa diplomasi internasional, bahasa kaum bangsawan, dan bahasa para seniman di seluruh Eropa. Filsuf-filsuf pencerahan seperti Voltaire dan Rousseau melahirkan gagasan-gagasan radikal tentang hak asasi manusia, kebebasan, dan pemerintahan yang demokratis. Ide-ide inilah yang nantinya akan membakar semangat revolusi tidak hanya di Perancis, tetapi juga di Amerika dan banyak negara lainnya yang memperjuangkan kemerdekaan dari belenggu penindasan. Maka, untuk memahami dunia modern, kita perlu memahami Perancis. Sejarahnya adalah mikrokosmos dari pergulatan manusia melawan tirani, pencarian akan identitas, dan pasang surut sebuah bangsa besar. Kisahnya adalah tentang bagaimana sebuah monarki absolut yang begitu dikdaya bisa runtuh oleh amarah rakyatnya sendiri. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang jenderal bertubuh kecil bisa menaklukkan hampir seluruh Eropa, dan bagaimana idealisme revolusi bisa berubah menjadi teror berdarah. Perjalanan sejarah Perancis adalah sebuah epik yang penuh dengan pelajaran berharga tentang kekuatan, kelemahan, dan sifat manusia itu sendiri. Jauh sebelum revolusi mengguncang fondasinya, Perancis mencapai puncak kejayaannya di bawah kekuasaan monarki absolut. Ini adalah era di mana raja bukan sekadar pemimpin, melainkan perwujudan negara itu sendiri. Kekuasaan terpusat sepenuhnya di tangan sang raja, yang dipercaya mendapatkan mandat langsung dari Tuhan untuk memerintah. Konsep ini dikenal sebagai hak ilahi raja-raja, sebuah doktrin yang membuat posisi raja hampir tak tergoyahkan. Para bangsawan yang sebelumnya memiliki kekuatan besar di daerah masing-masing, secara perlahan ditarik ke pusat kekuasaan, dan dibuat bergantung sepenuhnya pada kemurahan hati sang raja, memastikan tidak ada lagi perlawanan dari dalam. Tokoh yang paling identik dengan era keemasan ini adalah Raja Louis ke-14, yang menjuluki dirinya sendiri, Le Roi Soleil, atau Raja Matahari. Seperti matahari yang menjadi pusat tata surya, Louis ke-14 memposisikan dirinya sebagai pusat dari segala kehidupan di Perancis. Pemerintahannya yang berlangsung selama 72 tahun, salah satu yang terlama dalam sejarah Eropa, menjadi cetak biru bagi monarki absolut di seluruh benua. Ia dengan tegas menyatakan, "L'État, c'est moi," negara adalah saya. Pernyataan ini bukan sekadar slogan, melainkan cerminan realitas politik di mana setiap keputusan, dari perang hingga seni, harus melalui persetujuannya. Di bawah kepemimpinan Raja Matahari, Perancis menjelma menjadi kekuatan militer dan budaya dominan di Eropa. Angkatan bersenjatanya diperkuat dan dimodernisasi, memungkinkannya untuk melancarkan serangkaian perang ekspansi yang memperluas wilayah dan pengaruh Perancis. Kemenangan demi kemenangan di medan perang semakin mengukuhkan reputasi Perancis sebagai negara adidaya. Di saat yang sama, budaya Perancis juga mengalami masa keemasan. Akademi-akademi seni dan sains didirikan. Para penulis seperti Molière dan Racine menghasilkan karya-karya sastra agung, dan gaya busana serta etiket istana Perancis menjadi standar yang ditiru oleh kaum elit di seluruh dunia. Namun, di balik semua kemegahan ini, benih-benih keruntuhan mulai ditanam.
Ambisi militer Louis ke-14 yang tak berkesudahan menguras kas negara hingga ke titik kritis. Peperangan yang mahal dan pembangunan istana yang luar biasa mewah dibiayai dari pajak yang memberatkan rakyat jelata. Sementara kaum bangsawan dan pendeta menikmati berbagai hak istimewa dan bebas pajak, beban negara ditimpakan sepenuhnya ke pundak kelas ketiga. Ketidakadilan sosial dan ekonomi ini menciptakan jurang yang semakin dalam antara kemewahan istana dan penderitaan rakyat. Sebuah bom waktu yang pada akhirnya akan meledak dengan dahsyat. Tidak ada yang lebih melambangkan kekuasaan absolut dan kemewahan era Raja Louis ke-14 selain Istana Versailles. Awalnya hanyalah sebuah pondok berburu sederhana milik ayahnya, Louis ke-14 mengubahnya menjadi kompleks istana paling megah yang pernah ada di dunia. Proyek raksasa ini bukan hanya soal membangun tempat tinggal, ini adalah sebuah pernyataan politik. Versailles dirancang untuk memukau dan mengintimidasi setiap pengunjung, baik itu duta besar asing maupun bangsawan Perancis sendiri. Kemegahannya adalah manifestasi fisik dari kekuasaan Sang Raja Matahari, sebuah simbol bahwa Perancis adalah pusat peradaban dunia. Pembangunan dan perluasan Versailles memakan waktu puluhan tahun dan menelan biaya yang astronomis, menghabiskan sebagian besar anggaran negara. Puluhan ribu pekerja dikerahkan untuk membangun istana dengan ratusan kamar, taman-taman geometris yang luas, serta air mancur yang spektakuler. Salah satu bagian paling terkenal adalah Hall of Mirrors, atau Galerie des Glaces, sebuah lorong menakjubkan yang dilapisi 357 cermin besar, sebuah kemewahan luar biasa pada masa itu. Karena cermin adalah barang yang sangat mahal. Disinilah perjanjian-perjanjian penting ditandatangani, dan pesta-pesta paling mewah diadakan, memamerkan kekayaan dan kekuatan Perancis kepada dunia. Fungsi Versailles lebih dari sekadar tempat tinggal raja. Louis ke-14 dengan cerdik menjadikannya sebagai kandang emas bagi para bangsawan. Ia mengharuskan para bangsawan tinggi untuk tinggal di istana, atau setidaknya sering berkunjung. Dengan begitu, ia bisa mengawasi mereka dengan ketat, mencegah mereka merencanakan pemberontakan di provinsi mereka masing-masing. Kehidupan di istana diatur oleh etiket yang sangat rumit dan kaku. Setiap tindakan, mulai dari cara berjalan hingga cara makan, memiliki aturan. Posisi dan status seorang bangsawan ditentukan oleh sedekat apa mereka dengan raja. Misalnya siapa yang mendapat kehormatan memegang lilin saat raja pergi tidur. Namun, kemegahan Versailles berdiri di atas kontras yang tajam dengan kondisi mayoritas rakyat Perancis. Sementara para bangsawan berpesta pora dengan hidangan mewah dan anggur terbaik, jutaan petani di pedesaan hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Pajak yang tinggi untuk membiayai gaya hidup istana dan perang mencekik mereka. Istana Versailles, dengan segala keindahannya, menjadi simbol kebencian bagi rakyat jelata. Ia melambangkan pemborosan, kesenjangan, dan keterasingan kaum elit dari penderitaan rakyat. Ironisnya, bangunan yang dirancang untuk mengamankan kekuasaan monarki justru menjadi salah satu pemicu utama kemarahan yang akan menghancurkannya. Memasuki akhir abad ke-18, Perancis adalah sebuah negara yang syarat dengan kontradiksi. Di satu sisi, ide-ide pencerahan tentang kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia menyebar luas di kalangan kaum terpelajar dan borjuis. Di sisi lain, struktur masyarakat masih sangat feodal dan tidak adil. Masyarakat terbagi menjadi 3 golongan, atau estates golongan pertama, yaitu para pendeta, golongan kedua, yakni para bangsawan, dan golongan ketiga yang terdiri dari seluruh rakyat lainnya, mulai dari petani miskin hingga pedagang kaya. Golongan pertama dan kedua menikmati hak istimewa, termasuk bebas dari sebagian besar pajak, sementara golongan ketiga yang mencakup 97% populasi menanggung seluruh beban negara. Krisis memuncak di bawah pemerintahan Raja Louis ke-16, cucu dari Louis ke-14. Ia adalah seorang raja yang berniat baik tetapi lemah, dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Diwarisi utang negara yang menumpuk akibat perang dan gaya hidup mewah pendahulunya, Louis ke-16 menghadapi kebangkrutan nasional. Ditambah lagi dengan serangkaian panen yang gagal, harga roti, makanan pokok rakyat, melambung tinggi. Kelaparan merajalela di seluruh negeri. Di tengah penderitaan ini, rakyat melihat Ratu Marie Antoinette, yang berasal dari Austria, sebagai simbol pemborosan dengan gaya hidupnya yang mewah dan ketidakpeduliannya terhadap nasib rakyat. Untuk mengatasi krisis keuangan,
Louis ke-16 terpaksa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan selama 175 tahun, memanggil kembali Estates General, sebuah majelis perwakilan dari ketiga golongan, pada tahun 1789. Namun, sistem pemungutan suara yang kuno, di mana setiap golongan hanya memiliki satu suara, memastikan bahwa golongan ketiga akan selalu kalah suara dari golongan pertama dan kedua. Merasa frustrasi dan tidak didengar, perwakilan golongan ketiga mengambil langkah radikal. Mereka mendeklarasikan diri sebagai Majelis Nasional, satu-satunya perwakilan sah rakyat Perancis, dan bersumpah di sebuah lapangan tenis, sumpah lapangan tenis, untuk tidak bubar sampai mereka berhasil merumuskan sebuah konstitusi. Api revolusi akhirnya tersulut pada 14 Juli 1789. Tersiar kabar bahwa raja mengumpulkan pasukan untuk membubarkan Majelis Nasional. Dalam kepanikan dan kemarahan, massa rakyat di Paris menyerbu penjara Bastille, sebuah benteng abad pertengahan yang digunakan sebagai penjara politik. Penyerbuan Bastille lebih bersifat simbolis daripada strategis, hanya ada 7 tahanan di dalamnya. Namun, jatuhnya Bastille ke tangan rakyat melambangkan runtuhnya tirani dan kekuasaan absolut raja. Peristiwa ini memicu gelombang pemberontakan di seluruh Perancis, menandai dimulainya Revolusi Perancis, sebuah pergolakan dahsyat yang akan mengubah wajah Perancis dan dunia selamanya. Setelah jatuhnya Bastille, revolusi itu langsung menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Di pedesaan, para petani bangkit melawan tuan tanah mereka, membakar kastil-kastil dan menghancurkan catatan-catatan feodal yang selama ini mengikat mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Grande Peur, atau ketakutan besar. Menanggapi gejolak ini, Majelis Nasional di Paris mengambil langkah-langkah drastis. Pada bulan Agustus tahun 1789, mereka menghapuskan seluruh hak-hak istimewa feodal kaum bangsawan dan pendeta. Ini benar-benar sebuah momen transformatif, di mana dalam satu malam saja, struktur sosial yang telah bertahan selama berabad-abad dihancurkan. Fondasi masyarakat lama telah runtuh. Puncak dari kerja Majelis Nasional adalah lahirnya Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara. Dokumen bersejarah ini, yang terinspirasi oleh pencerahan dan revolusi Amerika, menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak yang sama. Hak-hak tersebut meliputi kebebasan, kepemilikan properti, keamanan, dan hak untuk melawan penindasan. Deklarasi ini juga menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan berasal dari bangsa, bukan dari raja. Slogan revolusi, Liberté, Égalité, Fraternité, atau kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, menjadi inti dari cita-cita baru yang ingin dibangun oleh bangsa Perancis. Meskipun raja masih bertahta, kekuasaannya kini sangat terbatas oleh konstitusi. Namun, upaya Raja Louis yang ke-16 dan keluarganya untuk melarikan diri dari Perancis pada tahun 1791 menghancurkan sisa-sisa kepercayaan rakyat padanya. Ia dianggap sebagai pengkhianat revolusi. Di tengah ancaman invasi dari negara-negara monarki Eropa lainnya, yang takut ide-ide revolusioner menyebar, suasana di Paris menjadi semakin radikal. Pada tahun 1792, monarki secara resmi dihapuskan, dan Republik Perancis pertama diproklamasikan. Sebuah era baru telah dimulai, di mana rakyat adalah penguasa tertinggi. Namun, jalan menuju republik yang stabil ternyata berdarah. Faksi-faksi radikal, terutama kaum Jacobin yang dipimpin oleh Maximilien Robespierre, mengambil alih kekuasaan. Mereka berpendapat bahwa revolusi harus dibersihkan dari musuh-musuhnya. Raja Louis yang ke-16 diadili atas tuduhan pengkhianatan dan dieksekusi dengan guillotine pada Januari 1793, diikuti oleh istrinya, Marie Antoinette, beberapa bulan kemudian. Eksekusi raja mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Eropa, dan memulai periode paling kelam dari revolusi, yang dikenal sebagai pemerintahan teror, di mana puluhan ribu orang yang dianggap musuh revolusi menemui ajalnya di bawah pisau giyotin. Di tengah kekacauan dan pertumpahan darah pasca revolusi, muncullah seorang tokoh yang akan mengubah takdir Perancis dan Eropa. Ia adalah Napoleon Bonaparte, seorang perwira artileri muda dari Korsika, sebuah pulau yang baru saja menjadi bagian dari Perancis. Napoleon adalah produk sejati dari revolusi. Tanpa penghapusan sistem hak istimewa kaum bangsawan, seorang pemuda dari latar belakang sederhana sepertinya tidak akan pernah bisa mencapai puncak karir militer.
Ia menunjukkan bakat militernya yang luar biasa dalam berbagai pertempuran, dengan cepat naik pangkat, berkat strategi jenius dan kemampuannya menginspirasi pasukannya. Reputasi Napoleon melambung setelah serangkaian kemenangan gemilang, terutama dalam kampanyenya di Italia dan Mesir. Meskipun kampanye di Mesir akhirnya gagal, ia berhasil memanipulasi berita yang sampai ke Perancis, menggambarkannya sebagai sebuah kemenangan. Ia kembali ke Paris sebagai pahlawan pada saat pemerintah yang dikenal sebagai Direktori, sangat korup, tidak efektif, dan tidak populer. Melihat peluang emas, Napoleon melakukan kudeta pada 9 November tahun 1799, atau 8 Brumaire menurut kalender revolusioner. Ia membubarkan Direktori dan mendirikan pemerintahan baru, yang disebut konsulat, dengan dirinya sebagai konsul pertama, yang secara efektif menjadi penguasa Perancis. Sebagai penguasa, Napoleon terbukti bukan hanya seorang jenderal yang brilian, tetapi juga seorang administrator yang cakap. Ia membawa kembali stabilitas yang telah lama hilang. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah penyusunan Kitab Undang-Undang Napoleon, atau Code Napoleon, sebuah kodifikasi hukum sipil yang komprehensif. Kitab undang-undang ini mengukuhkan banyak prinsip revolusi, seperti kesetaraan di hadapan hukum dan kebebasan beragama, sambil pada saat yang sama, melindungi hak milik pribadi. Pengaruhnya begitu besar sehingga menjadi dasar sistem hukum di banyak negara di Eropa, dan seluruh dunia, bahkan hingga hari ini. Namun, ambisi Napoleon tidak berhenti di Perancis. Pada tahun 1804, dalam sebuah upacara megah di Katedral Notre Dame, ia menobatkan dirinya sendiri sebagai Kaisar Perancis. Ini adalah sebuah langkah yang ironis, karena Perancis baru saja berjuang keras untuk menyingkirkan monarki. Dengan mahkota di kepalanya, Napoleon memulai serangkaian penaklukan militer yang dikenal sebagai Perang Napoleon. Ia memimpin Grande Armée, atau Angkatan Darat Besar miliknya, melintasi Eropa, mengalahkan koalisi Austria, Prusia dan Rusia, dalam pertempuran-pertempuran legendaris seperti Austerlitz dan Jena-Auerstedt. Pada puncaknya, Kekaisaran Napoleon membentang dari Spanyol hingga perbatasan Rusia. Pada puncak kekuasaannya sekitar tahun 1810, Napoleon Bonaparte adalah penguasa Eropa yang tak tertandingi. Hampir seluruh benua, dari Lisbon hingga Warsawa, berada di bawah kendalinya secara langsung atau melalui negara-negara satelit yang dipimpin oleh kerabatnya. Hanya Inggris, yang dilindungi oleh angkatan lautnya yang superior, yang tetap menjadi musuh bebuyutannya. Untuk melumpuhkan Inggris, Napoleon memberlakukan sistem kontinental, sebuah embargo perdagangan besar-besaran yang melarang negara-negara Eropa berdagang dengan Inggris. Tujuannya adalah untuk menghancurkan ekonomi Inggris. Namun kebijakan ini justru lebih banyak merugikan negara-negara Eropa lainnya dan memicu penyelundupan besar-besaran. Titik balik kejatuhan Napoleon dimulai dengan keputusannya yang fatal untuk menginvasi Rusia pada tahun 1812. Tsar Alexander yang pertama dari Rusia telah menentang sistem kontinental, dan Napoleon memutuskan untuk memberinya pelajaran. Ia mengumpulkan pasukan terbesar yang pernah ada di Eropa, Grande Armée, yang terdiri dari lebih dari 600.000 tentara dari berbagai negara. Namun, invasi ini berubah menjadi bencana. Tentara Rusia menerapkan strategi bumi hangus, mundur terus-menerus, sambil menghancurkan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan Napoleon. Ketika Napoleon akhirnya mencapai Moskow, ia menemukan kota itu telah dibakar dan ditinggalkan. Tanpa persediaan dan menghadapi musim dingin Rusia yang brutal, Napoleon terpaksa memerintahkan pasukannya untuk mundur. Perjalanan pulang menjadi salah satu episode paling mengerikan dalam sejarah militer. Puluhan ribu tentara tewas akibat kelaparan, kedinginan, dan serangan gerilya Rusia. Dari lebih dari 600.000 tentara yang berangkat, kurang dari 100.000 yang berhasil kembali dalam keadaan hidup. Kehancuran Grande Armée di Rusia adalah pukulan telak yang tidak pernah bisa dipulihkan oleh Napoleon. Kekalahan ini menghancurkan mitos tak terkalahkannya dan mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk bangkit melawannya. Sebuah koalisi besar yang baru, terdiri dari Rusia, Prusia, Austria dan Swedia, terbentuk untuk melawan Perancis yang sudah melemah. Dalam pertempuran Leipzig pada tahun 1813, yang juga dikenal sebagai pertempuran bangsa-bangsa, Napoleon menderita kekalahan telak. Pasukan sekutu kemudian menyerbu Perancis dan menduduki Paris pada tahun 1814.
Napoleon dipaksa untuk turun takhta dan diasingkan ke Pulau Elba di lepas pantai Italia. Namun, drama belum berakhir. Pada tahun 1815, ia berhasil melarikan diri dari Elba, kembali ke Perancis, dan mengumpulkan pasukan untuk memerintah lagi dalam periode yang dikenal sebagai 100 hari. Kekuasaannya yang singkat berakhir secara definitif di pertempuran Waterloo, di mana ia dikalahkan oleh pasukan Inggris dan Prusia. Kali ini, ia diasingkan ke pulau terpencil Saint Helena di Atlantik Selatan, di mana ia meninggal pada tahun 1821. Setelah kejatuhan Napoleon, Perancis mengalami periode ketidakstabilan politik yang panjang, berganti-ganti antara monarki, republik, dan kekaisaran lagi, di bawah keponakan Napoleon, Napoleon yang ketiga. Meskipun demikian, Perancis tetap menjadi kekuatan besar di Eropa dan dunia. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Perancis membangun imperium kolonial terbesar kedua di dunia setelah Inggris, dengan wilayah jajahan yang luas di Afrika, Asia Tenggara, dan Pasifik. Kekuatan kolonial ini memberikan Perancis sumber daya, pasar, dan prestis internasional, mempertahankan statusnya sebagai pemain global utama. Namun, abad ke-20 membawa tantangan yang akan menguji ketahanan Perancis hingga batasnya. Perang Dunia yang Pertama, dari tahun 1914 hingga 1918, menjadi pengalaman traumatis yang luar biasa. Sebagian besar pertempuran di front barat terjadi di tanah Perancis Utara, mengubah lanskap menjadi ladang pembantaian yang penuh dengan parit, lumpur, dan kawat berduri. Perancis memang keluar sebagai pemenang, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Sekitar 1,4 juta tentara Perancis tewas dan jutaan lainnya terluka. Satu generasi pemuda Perancis praktis musnah, meninggalkan luka demografis dan psikologis yang mendalam bagi bangsa. Trauma Perang Dunia yang Pertama membuat Perancis sangat berhati-hati dan defensif. Mereka membangun garis Maginot, serangkaian benteng canggih di sepanjang perbatasan dengan Jerman, berharap dapat mencegah invasi di masa depan. Namun, ketika Perang Dunia yang Kedua pecah, strategi ini terbukti gagal total. Pada tahun 1940, pasukan Jerman Nazi dengan taktik Blitzkrieg atau perang kilat mereka berhasil melewati garis Maginot dengan menyerang melalui Belgia. Perancis yang masih dihantui oleh kenangan perang sebelumnya runtuh dengan cepat. Dalam beberapa minggu, Paris diduduki dan Perancis terpaksa menyerah. Ini adalah sebuah penghinaan nasional yang luar biasa. Setelah perang, di bawah kepemimpinan Charles de Gaulle, Perancis bangkit kembali. Namun, dunia telah berubah. Era kolonialisme akan segera berakhir. Perancis terlibat dalam perang-perang dekolonisasi yang pahit dan berdarah, terutama di Indocina, yaitu Vietnam dan Aljazair. Kekalahan di Indocina dan perang yang brutal di Aljazair semakin menguras sumber daya dan memecah belah masyarakat Perancis. Pada pertengahan abad ke-20, imperium kolonial Perancis runtuh. Meskipun Perancis tetap menjadi kekuatan ekonomi, budaya, dan militer yang signifikan, termasuk sebagai salah satu negara dengan senjata nuklir. Perannya sebagai kekuatan dominan global, seperti di masa Louis XIV atau Napoleon, telah berakhir. Sejarah Perancis, dengan segala kejayaan dan keruntuhannya, menawarkan cermin bagi kita semua. Ini bukan sekadar rangkaian tanggal dan nama, melainkan sebuah narasi besar tentang ambisi, idealisme, dan kerapuhan kekuasaan. Pelajaran pertama yang bisa kita petik adalah tentang bahaya kekuasaan absolut yang tidak terkendali. Era Raja Matahari dan kemegahan Versailles mengajarkan kita bahwa ketika pemimpin terasing dari penderitaan rakyatnya, ketika kemewahan segelintir orang dibangun di atas kemiskinan banyak orang, maka fondasi negara itu sendiri menjadi rapuh. Ketidakadilan sosial adalah bom waktu yang paling berbahaya bagi stabilitas sebuah bangsa. Kedua, revolusi Perancis menggita akan kekuatan dahsyat dari sebuah ide. Gagasan tentang liberté, égalité, fraternité mampu meruntuhkan monarki yang telah berkuasa selama 1000 tahun dan mengubah tatanan dunia. Ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk hak asasi manusia dan martabat memiliki kekuatan untuk menggerakkan sejarah. Namun, revolusi juga memberikan pelajaran yang suram. Jalan dari idealisme menuju tirani baru bisa sangat singkat, seperti yang ditunjukkan oleh pemerintahan teror. Perjuangan untuk kebebasan harus selalu diiringi dengan kewaspadaan terhadap ekstremisme dan penyalahgunaan kekuasaan atas nama ideologi.
Kisah Napoleon Bonaparte adalah studi kasus klasik tentang kejeniusan dan kesombongan. Ia menunjukkan bagaimana individu yang luar biasa dapat membentuk nasib sebuah benua. Namun, ambisinya yang tak terbatas dan keengganannya untuk menerima batas kemampuannya, pada akhirnya membawanya ke kehancuran. Invasi ke Rusia adalah pengingat abadi bahwa bahkan kekuatan terbesar pun bisa hancur ketika meremehkan lawan dan mengabaikan realitas. Sejarah Napoleon mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati dan kebijaksanaan, bahkan di puncak kekuasaan sekalipun. Akhirnya, perjalanan Perancis di abad ke-20 dan ke-21 menunjukkan kemampuan sebuah bangsa untuk terus beradaptasi dan menemukan kembali dirinya. Setelah kehancuran dua perang dunia dan hilangnya imperium kolonial, Perancis tidak lenyap. Ia bertransformasi menjadi pilar utama Uni Eropa, pemimpin dalam budaya, teknologi, dan diplomasi. Sejarah Perancis mengajarkan kita bahwa kejatuhan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari krisis dan kegagalan, sebuah bangsa dapat belajar, membangun kembali, dan menemukan relevansi baru di panggung dunia. Bagi kita hari ini, kisah Perancis adalah pengingat bahwa masa depan tidak pernah pasti, dan pelajaran dari masa lalu adalah kompas terbaik untuk menavigasi tantangan masa kini.